Apa yang terpenting dari kemerdekaan Indonesia bukanlah saat di mana teks proklamasi dibacakan ataupun saat di mana bendera merah putih dikibarkan, melainkan saat di mana energi perjuangan rakyat mampu mengubah teks menjadi kenyataan sejarah. Itulah alasan mengapa kemerdekaan Indonesia, atau lebih tepatnya pernyataan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 45, tidak bisa dilepaskan dari periode yang disebut sebagai Revolusi Nasional Indonesia. Kita semua tahu bahwa sejak para pemuda berhasil memaksa, sekali lagi memaksa, Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, segenap rakyat berlomba-lomba untuk menyebarluaskan berita proklamasi di segala pelosok negeri. Berbarengan dengan itu, rakyat secara spontan membangun organisasi-organisasi kelaskaran untuk melucuti tentara Jepang. Kita juga tahu bahwa organisasi-organisasi laskar berperan sangat besar untuk menghalau dan melawan masuknya tentara sekutu maupun kembalinya lagi tentara Belanda lewat ratusan pertempuran di mana-mana. Pertempuran Surabaya adalah salah satu yang paling heroik saat itu. Kita semua tahu tentang itu. Tapi apa yang jarang kita tahu adalah bahwa organisasi-organisasi laskar rakyat ini ternyata juga berhadapan dengan musuh-musuh dalam negeri yang saat itu justru bersikap menindas terhadap sesama bangsa Indonesia dan justru ingin memfasilitasi kembali penjajahan di Indonesia. Salah satu peristiwa yang cocok untuk mempelajari hal ini adalah apa yang dikenal sebagai peristiwa tiga daerah. Sesuai dengan namanya, peristiwa ini terjadi di tiga daerah, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang yang pada saat itu masuk dalam Kresidenan Pekalongan. Pada saat itu, organisasi-organisasi laskar rakyat yang terbangun bergerak lebih jauh dari sekedar melucuti tentara Jepang. Mereka melakukan pergantian terhadap aparatur desa yang korup dan menindas bangsa sendiri. Baik dari lurah, camat, sampai residen, mereka menggantinya dan mereka melakukan penyitaan terhadap hasil-hasil panen yang ditumpuk oleh aparatur desa yang lama untuk kemudian dibagikan kepada rakyat. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa itu? Bahwa pada akhirnya kemerdekaan adalah tentang apa yang kita rasakan sebagai rakyat di negeri yang sudah 79 tahun merdeka ini. Sejauh mana negeri yang merdeka ini mengabdi pada tujuan kemerdekaan yang sudah tertulis dalam pembukaan UUD 45, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut serta dalam ketertiban dunia. Pertanyaannya, apakah 79 tahun Indonesia merdeka kita sudah lebih dekat pada tujuan ini atau masih jauh? Jika masih jauh, selayaknya segala upacara, seremoni-seremoni kemerdekaan sebaiknya mengabdi dan lebih mendekatkan kepada tujuan ini, bukan untuk melupakan atau mengabaikannya.